kasih pendengar, saat ini pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Setelah kita bergabung bersama RRI Pro 3, waktunya kita akan dengarkan mimbar agama Hindu untuk malam hari ini bersama Edi Arisdianton. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan saya Tata Edins bersama Anda di Palembang sore ini. Saya sekaligus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Om Swastiastu, Om Abhidhamma Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kratao Yantiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Kepada Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan umat sedharma yang saya hormati, serta generasi Hindu yang saya banggakan. Sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Edi Arisdianton, penyuluh agama Hindu dari Kecamatan Boemadang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sembah sujud bakti senantiasa kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widibasa karena atas asung kertawar nugrahanya pada kesempatan yang baik ini saya dapat menyampaikan pesan Dharma kepada Bapak Ibu umat sedharma dalam acara Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia. Di sini saya sebagai narasumber bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu umat sedharma, tetapi saya hanya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Oleh sebab itu, apabila nantinya ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya, bisa diberikan perbaikan oleh Bapak Ibu umat sedharma. Umat sedharma, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Dharma dengan tema Dana Punya. Mendengar kata Dana Punya bukanlah hal yang aneh atau asing lagi. Bahkan kita berani berbicara di sini dengan lantang bahwa kita sering melakukannya. Namun, sebagian besar umat kita tidak tahu apa sebenarnya arti dari Dana Punya. Dana Punya berasal dari dua kata, yaitu dana dan punya. Sesuai dengan asal kata Dana Punya, dana berarti pemberian dan punya berarti selamat, baik, bahagia, indah, dan suci. Jadi, Dana Punya adalah pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Setiap orang yang berada di jalan Dharma pasti memiliki keinginan untuk melakukan dana punya kepada orang lain. Banyak hal yang dapat kita perbuat, tidak hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri saja. Berbagi dengan sesama itu penting, Bapak Ibu Mas Dharma. Ibarat kita ingin melakukan dana punya, apakah harus menunggu kita mampu atau kita kaya terlebih dahulu baru kita melakukan dana punya? Apakah demikian? Tentu tidak. Dan hal itu tentu pemikiran yang keliru. Memberi tidak harus menunggu mampu ataupun kaya dulu. Apa yang kita punya saat ini bisa kita berikan, tentunya dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Saat ini kita harus mampu mengetuk nurani kita, mengetuk hati nurani kita, mengetuk hati kita untuk berbagi dengan sesama. Dan perlu Bapak Ibu umat sedharma ketahui bahwa kita jangan takut berdana punya, karena belum ada
orang yang miskin karena melakukan dana punya. Namun sebaliknya, orang yang miskin dan tamak yang tidak memiliki kesadaran berdana punya, seberapapun banyaknya harta yang dimilikinya, kelak akan habis dan tidak akan berguna. Di dalam kitab suci Weda disebutkan, bekerjalah dengan 100 tanganmu dan dermakan dengan 1000 tanganmu. Dikatakan bahwa carilah kekayaan dengan 100 tangan, yang berarti dengan bekerja keras. Melalui tangan perlu mencari kekayaan atas dasar dharma, atas dasar kebenaran, karena hanya dengan bekerja keras hasilnya akan memberikan ketenangan yang istimewa. Setelah menjadi kaya, perlu menolong dengan 1000 tangan. Artinya, kekayaan yang telah kita dapat selain untuk mencukupi kebutuhan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, juga harus diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, seperti orang miskin, orang tidak mampu, kepada panti asuhan, dan lain sebagainya. Kekayaan itu baru akan berguna dan bermanfaat jika seseorang selalu berdana punya demi kemanusiaan, juga dipersembahkan untuk pelaksanaan ritual-ritual keagamaan, untuk memberikan dalam persembahan-persembahan dalam acara keagamaan. Ya, umat sedharma pada umumnya, umat kita berpikir bahwa berdana punya hanya dilakukan dengan memberi harta benda atau uang saja dalam bentuk material. Padahal selain dengan uang, ada bermacam-macam cara yang dapat kita lakukan, seperti abaya dana, yaitu menyelamatkan atau memberi pertolongan kepada sesama manusia dan makhluk lain. Ini contoh dana punya yang pertama. Dan dana punya yang kedua itu ada Brahma dana, yaitu mengamalkan ilmu pengetahuan agama kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, pasraman, dan masyarakat. Yang ketiga, arta dana, memberikan harta benda kita kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Yang kelima, ati dana, artinya merelakan keluarga kita untuk mengabdi di agama. Dan yang kelima, mahati dana, yaitu menyumbangkan bagian tubuh kita kepada orang lain. Nah, ini terkadang kita melihat atau mendengar ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya kan, dan kita memberikan dana punya kepada saudara tersebut dalam bentuk misalnya donor darah, ada yang sampai donor ginjal, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk dana punya yang disebut dengan mahati dana. Jadi, melakukan dana punya tidak hanya dapat dilakukan dengan memberikan uang saja, Bapak Ibu Mas Dharma, tetapi dengan cara yang lain sesuai kemampuan dan keikhlasan kita. Sungguh ironis memang jika kita melihat banyak umat kita yang taraf ekonominya tinggi, yang berkecukupan, dan bahkan bisa dikatakan kaya raya, namun masih enggan menyumbangkan penghasilannya untuk kepentingan umat. Di dalam kitab suci Sarasa Muscaya, Sloka 261, 262, 263, dan Ramayana Sarga 2
Sloka 53, 54 disebutkan bahwa harta yang didapat atau hasil guna kaya hendaknya dibagi 3, yaitu untuk kepentingan dharma 30%, kama 30%, dan dana harta atau sebagai modal usaha itu 40%. Jelas sekali bahwa di dalam kitab suci telah diatur untuk tidak menggunakan harta benda hanya untuk memenuhi keinginan nafsu semata. Setidaknya dharmakanlah sebagian dari penghasilan itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Memang benar ungkapan orang bijak bahwa uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Artinya, Bapak Ibu Masa Dharma, bahwa uang itu bukan segala-galanya. Tidak semua hal di dunia ini bisa dibeli dengan uang. Tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini harus dibeli dengan uang. Kan demikian. Perlu Bapak Ibu umat sedharma ketahui bahwa berdana punia adalah prioritas di zaman Kali Yuga ini, sangat utama di zaman Kali Yuga ini. Hal ini ditegaskan dalam kitab Parasara Dharma Sastra ADS 1 Sloka 86 yang menyatakan tapah taram kerta yuga tertam jenana nurjate dua para yatnya nitya jundanam ekam Kali Yuga, yang artinya melaksanakan tapa merupakan kewajiban utama pada zaman Kerta Yuga. Mempelajari ilmu pengetahuan yang benar merupakan kewajiban utama pada zaman Treta Yuga. Melaksanakan yatnya yang merupakan kewajiban utama pada zaman Dua Para Yuga. Dan melakukan dana punya merupakan kewajiban utama pada zaman Kali Yuga. Nah, jadi kita memiliki 4 zaman Bapak Ibu Mas Dharma di dalam agama Hindu tersebut. Ada zaman Kerta Yuga, ada zaman Treta Yuga, zaman Dua Para Yuga, dan zaman Kali Yuga. Dari setiap zaman itu ada kewajiban-kewajiban utama yang wajib kita lakukan. Pada zaman Kerta Yuga, ya, di zaman Kerta Yuga yang utama, yang wajib itu melaksanakan tapa. Di zaman Treta Yuga yang utama adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Itu zaman Treta Yuga. Dan zaman yang ketiga, zaman Dua Para Yuga, yaitu melaksanakan upacara-upacara suci keagamaan, ritual keagamaan. Itu wajib dilaksanakan ketika zaman Dua Para Yuga. Dan di zaman Kali Yuga itu yang sangat wajib dilakukan adalah melakukan dana punya. Ingat Bapak Ibu umat sedharma, hal tersebut sudah disebutkan di dalam kitab suci Parasara Dharma Sastra ADS 1 Sloka 86. Ya, dari sloka di atas, sloka yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu umat sedharma, sangat jelas bahwa setiap zaman memiliki kewajiban-kewajiban utama yang berbeda-beda. Dan pada zaman kali ini kita semua diwajibkan untuk melakukan ajaran dana punya
untuk mencapai tingkat kesempurnaan hidup dan peningkatan spiritual. Bapak Ibu umat sedharma, sekecil apapun bantuan atau sumbangan yang kita berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Seperti setetes air bagi mereka yang kehausan di tengah gurun pasir. Karena nilai suatu pemberian itu tidak diukur dari besar kecilnya bantuan yang kita berikan, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah ketulusan dan keikhlasan seseorang yang memberi. Namun, seberapapun besarnya pemberian yang kita berikan, jika tidak dilandasi ketulus ikhlasan, tidak diberikan kepada orang yang tepat, orang yang membutuhkan, ibarat setumpuk ilalang yang kering, yang mudah terbakar oleh sepercik api yang kecil, dan semuanya akan sia-sia saja. Jadi, Bapak Ibu umat sedharma, berdana punia harus didasari dengan rasa tulus ikhlas. Harus diberikan kepada orang yang benar-benar orang yang tepat. Janganlah berdana punia hanya karena gengsi, untuk pamer saja, pamer kekayaan, atau mengharapkan suatu pujian, atau mengharapkan pamrih, ya. Karena pahalanya akan kita nikmati di hari esok ataupun di kehidupan yang akan datang. Hal ini ditegaskan di dalam kitab Suci Sarasa Muscaya Sloka 211 bahwa segala perbuatan baik, memuja atau memberi sedekah tetapi tidak disertai oleh rasa tulus ikhlas, segala perbuatan itu dianggap hina dan tidak berguna pada kehidupan ini ataupun pada penjelmaan yang akan datang. Dari sloka tersebut di atas yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sangat penting melakukan dana punia dengan ketulusan hati, karena itulah pahala dan inti dari dana punia. Ingat Bapak Ibu umat sedharma, dalam landasan filosofis, melaksanakan dana punia dilandasi oleh ajaran Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam. Artinya orang lain adalah diri kita sendiri. Tatuam Asi, kamu adalah aku adalah kamu, dan semua makhluk Tuhan itu adalah sama. Wasudewa Kutumbakam artinya kita semua bersaudara. Pada intinya, ketika kita menyadari ajaran dari Wasudewa Kutumbakam, ajaran Tatuam Asi, kamu adalah aku adalah kamu, dan semua makhluk Tuhan adalah sama. Ketika kita berpikir untuk orang lain, pada dasarnya, pada intinya, kita juga memikirkan diri sendiri. Kita baik dengan orang lain, artinya kita baik dengan diri kita sendiri. Kita berdana punia kepada orang lain, kita juga berdana punia bagi diri kita sendiri. Artinya, Bapak Ibu umat sedharma, kita melakukan perbuatan baik. Di situ berarti kita menanamkan buah karma yang baik untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik, berkarma baik dengan orang lain. Karma baik tersebut nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik buruk pergubatan kita nantinya akan kita terima
nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Mas Dharma, ajaran Tattwam Asi ini sangat mulia. Artinya, dengan ajaran Tattwam Asi ini, kita bisa melaksanakan ajaran dana punya dengan baik. Ketika kita berpikir, memikirkan orang lain, artinya kita juga memikirkan masa depan kita, memikirkan karma baik kita. Bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Umat Sedharma, maka baik buruk, sakit senang, dan sedih yang orang lain rasakan adalah rasa yang sama yang kita rasakan. Kalau kita menyadari ajaran Tattwam Asi, ajaran Trikaya Parisuddha, seperti yang sudah disampaikan tadi. Maka ketika ada saudara kita yang kesusahan, adalah kewajiban kita untuk memberikan pertolongan serta ikut membantu mereka. Sesungguhnya banyak sekali sumber dan landasan sastra tentang pelaksanaan dana punya, seperti misalnya Sarasamuscaya, Slokantara, Niti Sastra, dan lain sebagainya. Namun, dari beberapa sustastra Weda tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa dana punya itu sangat penting di zaman Kali Yuga ini sebagai bentuk pengamalan ajaran Dharma, ajaran kebenaran. Tingkat kesucian manusia di zaman Kali Yuga tidak seperti 3 zaman sebelumnya. Zaman Treta Yuga, Kerta Yuga, maupun Dwapara Yuga. Zaman sebelumnya ya, itu 3 zaman sebelumnya. Maka dana punya merupakan hal yang sangat wajib kita laksanakan di zaman Kali Yuga ini. Dalam Sarasamuscaya, dana punya dibagi menjadi 3, yaitu ada dana punya desa, yaitu pemberian berupa tempat desa atau lahan yang digunakan untuk kepentingan umum. Dana punya agama, yaitu dana punya yang berupa ajaran agama, ilmu pengetahuan, dan lainnya yang menyebabkan orang lain menjadi pintar, menjadi cerdas, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Dan yang ketiga, dana punya drewya, yaitu dana punya yang berupa harta benda yang menjadi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, bermacam-macam bentuk dana punya. Ada yang berupa pemberian tempat ibadah, tempat yang nantinya dibangun sebagai tempat untuk pembangunan pura. Ada dana punya berupa ilmu pengetahuan yang disebut dana punya agama. Ada juga dana punya berupa harta benda kita yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang itu yang disebut dengan dana punya drewya. Memberikan dana punya terdapat etika yang baik cara penyalurannya. Terlebih sebagai umat Hindu menjunjung tinggi etika, berdasarkan etika ada penyampaian dana punya, yaitu utama dana. Artinya dana punya yang dilakukan secara hormat dan menghargai si penerima dan diberikan dengan tulus hati, tulus ikhlas, serta tanpa pamrih kepada orang yang memerlukan dengan tetap menghormati si penerima. Madhya dana
yaitu dana punia yang diberikan secara baik dengan tulus ikhlas, namun bukan atas kehendak si pemberi. Ada nistadana misalnya. Nistadana yaitu dana punia yang diberikan dalam keadaan marah, terpaksa, tidak menghargai orang lain, dan tidak dilakukan secara tulus ikhlas. Utama dana dan madya dana sangat relevan Bapak Ibu umat sedharma. Sangat relevan bagi umat Hindu, bagi adat istiadat kita. Demikian pun halnya dengan agama kita. Pemberian dana punya dengan cara utama dana adalah yang ideal. Sesuai dengan sastra agama, kewajiban melaksanakan dana punya. Sedangkan nista dana ini sebaiknya tidak dilakukan oleh kita. Jangan memberikan dana punya karena terpaksa, karena dalam keadaan marah, ya, tidak tulus ikhlas. Marilah Bapak Ibu umat sedharma, kita melaksanakan dana punya dengan tulus ikhlas atas kehendak diri kita sendiri, atau bahkan sebelumnya kita sudah mempersiapkan harta benda kita atau uang kita untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, dari situ kita akan memberikan harta kita, uang kita dengan tulus ikhlas kepada orang lain atau orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, sesuai dengan sastra agama yang berkewajiban melaksanakan dana punya, ya, di sini ada para penguasa negara, Bapak Ibu umat sedharma, para pemuka agama yang berkewajiban memberikan dana punya. Sebenarnya kita semua wajib memberikan dana punya. Apalagi sudah disampaikan bahwa di zaman Kali Yuga ini wajib bagi kita untuk melaksanakan dana punya, Bapak Ibu umat sedharma. Dan Bapak Ibu umat sedharma, ada beberapa orang yang berhak menerima dana punya, seperti misalnya para guru rohani atau nabi, para sulinggih, orang miskin atau orang-orang yang terlantar, ya, mohon maaf, orang cacat, orang yang terkena musibah, tempat suci, lembaga-lembaga sosial, rumah sakit, pasraman, atau tempat pendidikan. Nah, itu semua merupakan tempat-tempat yang berhak menerima dana punya, bukan malah orang kaya yang minta dana punya, yang orang kaya meminta bantuan dari pemerintah, bantuan untuk orang miskin malah diminta oleh orang kaya. Kita harus menyadari demikian Bapak Ibu Mas Dharma. Dan marilah kita berpikir bahwa lebih baik kita memberi daripada kita mencari. Apalagi kita sudah mampu, jelas-jelas sudah mampu, malah kita meminta jatahnya orang miskin. Marilah paling tidak kita menyadari hal yang kecil tersebut. Umat sedharma sekalian, dari apa yang telah kita sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa dana punya tidak hanya dengan uang saja, namun juga dapat berupa abaya dana menyelamatkan orang lain, brahma dana memberikan pengetahuan, arta dana memberikan harta benda kita, ati dana merelakan keluarga kita untuk mengabdi kepada agama, untuk mengabdi kepada negara. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, serta generasi Hindu yang saya banggakan, demikianlah mimbar agama Hindu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dapat mengetuk hati Bapak Ibu umat sedharma sekalian untuk berdana punya, karena masih banyak umat ataupun makhluk lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Mas Dharma sekalian.
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada ide Sang Yang Widi Wasa, saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi Santi. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM.